Cerita berlanjut. Setelah Gu Xuanchen masuk ke dalam portal dan berpindah di sebuah hutan, ia menggunakan penglihatan spiritual miliknya untuk menghindari para murid senior dari Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Dalam hatinya, 4 orang sedang bertarung di jarak 5 km dari sini, sedangkan di sebelah sana ada 3 orang yang bersiap menyergap. Ia menemukan jalur yang aman. Dan langsung bergegas melewati jalur itu bersama Ye Tianyu. Ayo kita lanjut, kamu ikuti aku saja. Di sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak menemui hambatan sedikit pun. Ye Tianyu bertanya, "Wow, Kakak Gu, kamu benar-benar hebat, kamu selalu memilih jalan yang aman, apakah kamu bisa melihat seluruh tempat di sini?" Dari belakang mereka terlihat Zhang Huangchu dan Luo Xinghe yang terus mengikuti mereka secara diam-diam. Luo Xinghe berkata, "Kakak benar-benar memikirkan rencana yang bagus, selama kita terus mengikuti kedua orang ini, kita tidak akan bertemu masalah." Zhang Huangchu membalas, "Kita harus berhati-hati jangan sampai mereka tahu kita mengikuti mereka." Di sisi lain, di aula Sekte Gerbang Sembilan Surgawi terlihat para penatua yang terus mengamati Gu Xuanchen dan Ye Tianyu. Salah satu tetua bertanya, "Siapa kedua murid ini? Mereka tampaknya dapat melihat para murid yang bertugas untuk menyergap." Dan ada yang menanggapi sambil tertawa, "Haha, menarik untuk bisa menghindari para murid yang bertugas untuk menyergap, padahal kami secara khusus membahas tempat penyergapan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang murid baru yang bisa menghindari formasi penyergapan." Tetua di samping Tianmo membalas, "Memang, jika mereka hanya menghindarinya sekali atau 2 kali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Tetapi setiap kali ada penyergapan mereka terus bisa menghindar, itu sulit bahkan untuk para murid senior." Tian Feng menanggapi dengan tertawa, "Hahaha, salah satunya bernama Gu Xuanchen dan yang lainnya bernama Ye Tianyu, mereka adalah murid baru saya." Tianmo menambahkan, "Dan juga, kekuatan mereka jauh di atas para murid baru lainnya." Dan ada yang membalas, "Kalau Tianyu ini sedikit terkenal, jadi tidak heran dia bisa menghindari semua penyergapan, hanya saja siapa Gu Xuanchen ini, saya belum pernah mendengar jenius seperti dia." Lalu ia mengeluarkan semua jimat untuk memberitahu para murid yang bertugas untuk menyergap agar mengincar kelompok Gu Xuanchen. "Haha, sudah lama sejak saya melihat calon murid seperti ini, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa hebat mereka dibandingkan para murid lama?" Para murid yang mendapatkan perintah dari tetua itu mereka semua bergegas pergi ke arah kelompok Gu Xuanchen. Di sisi lain Gu Xuanchen yang sedang menjelajahi hutan, menyadari bahwa banyak orang yang menuju ke arahnya. Ia bergegas mempercepat pergerakannya. Melihat itu Ye Tianyu di belakang berteriak, "Kakak Gu, kenapa kamu tiba-tiba mempercepat pergerakanmu? Tunggu aku, saudaraku, aku tidak bisa mengikutimu." Sementara itu tetua yang memberi perintah untuk mengincar kelompok Gu Xuanchen, mengamati mereka dengan semangat. Meskipun mereka dapat mengetahui titik penyergapan, namun jika para murid senior berinisiatif untuk menemukan mereka, mereka tidak akan dapat bersembunyi. Gu Xuanchen terus mempercepat pergerakannya untuk menghindari penyergapan para murid senior. Ia menggunakan penglihatan spiritual miliknya, dan melihat para murid senior yang menuju ke arahnya dari berbagai arah. Dalam hatinya, mereka benar-benar bergerak kemari dari segala arah seperti lalat. Apakah mereka datang ke sini khusus untukku? Mengetahui ia telah dikepung dari segala arah, ia memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Ye Tianyu juga masih terus mengejarnya, "Kakak Gu, jangan tinggalkan aku sendirian di hutan yang lebat ini." Namun tak lama setelah itu puluhan murid senior sudah sampai ke tempat Gu Xuanchen. "Mereka ada di sana, mari kita tangkap mereka." Mereka semua bergegas mengelilingi Gu Xuanchen dan Ye Tianyu. Melihat itu Ye Tianyu seketika panik, "Senior apa-apaan ini? Hanya ada kita berdua di sini, jadi tidak perlu menyergap dengan kelompok sebesar itu, bukan?" Dalam hatinya, kenapa jalan yang dipilih Kakak Gu kali ini begitu buruk? Salah satu murid senior di sana membalas, "Jangan bicara omong kosong, tugas kita adalah mengalahkan murid baru yang kita temui sehingga mereka tidak bisa bangun. Jika kalian masuk akal, berdiri saja di sana dan biarkan kami memberi kalian pelajaran. Ini akan mempersingkat waktu kami."
Temannya menanggapi, kakak senior, jumlah murid baru yang dikalahkan akan mempengaruhi peringkat kita. Jadi kali ini kita harus mengalahkan banyak murid baru. Ye Tianyu membalas, apakah memang ada aturan seperti itu, dan kenapa kalian menyerang bersama seperti ini? Apa kalian tidak punya rasa malu? Sambil menghunuskan pedang, murid senior di sana menjawab, murid baru, saya akan memberi kalian kesempatan untuk bersiap melawan. Gu Xuanchen hanya terdiam dengan wajah suram, namun datang lagi dua orang murid senior yang melompat ke arah Gu Xuanchen, kalian terlalu banyak bicara. Sambil melirik murid lainnya, ia melanjutkan perkataannya, siapa di antara kita yang lebih kuat itulah yang akan mendapatkan dua murid baru ini. Melihat mereka yang begitu percaya diri bisa mengalahkannya, Gu Xuanchen seketika tertawa, haha, kalian terlalu banyak berdebat. Ia dengan cepat berpindah ke depan murid senior yang baru datang itu, dan langsung mencekik leher orang itu, hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah. Lalu ia meledakkan kekuatan hukum miliknya hingga membuat seluruh murid senior di sana berteriak kesakitan. Ye Tianyu seketika terkejut melihat kekuatan hukum Gu Xuanchen yang begitu kuat. Tetua yang mengamati mereka juga terkejut tak percaya, bagaimana kekuatan hukum orang ini bisa begitu kuat? Dengan aura penindasan Gu Xuanchen berkata, kalian hanya sekelompok semut, beraninya melawanku. Murid yang masih bisa bertahan menanggapi, dasar bocah sombong. Hanya di tahap awal alam ekstrim, kamu berani memprovokasi begitu banyak murid senior. Ia langsung melancarkan serangan, dan melanjutkan perkataannya. Bahkan jika kamu lulus penilaian hari ini, kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai di masa depan. Gu Xuanchen hanya berdiri mengamati serangan itu. Ia tersenyum, dan dengan mudah menghindari serangan murid senior itu, dan langsung melancarkan tendangan ke tubuh senior itu. Hingga membuatnya terpental ke belakang dan menghantam pepohonan di sana dengan cukup keras. Setelah mengalahkan semua murid senior di sana, ia berniat untuk pergi melanjutkan perjalanan, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam yang tinggi berarti segalanya? Keterampilan seni bela diri kalian semuanya sangatlah buruk. Melihat Gu Xuanchen ingin pergi, murid di sana berusaha menghentikannya, cepat kita hentikan dia, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Gu Xuanchen menanggapi, saya hanya akan mengatakan ini satu kali. Dengan aura membunuh ia melanjutkan perkataannya, siapa yang berani menghalangi jalanku, akan mati. Melihat itu mereka semua seketika gemetar ketakutan, dan ada yang bertanya, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menonton dia mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini? Temannya menambahkan, dan juga, para tetua sedang memperhatikan kita. Jika kita membiarkan murid baru itu pergi begitu saja, ini sama dengan mempermalukan kita semua. Zhang Huangchu dan Luo Xinghe yang mengamati mereka dari tadi, saling melirik. Lalu mereka bergegas mendahului kelompok Gu Xuanchen untuk pergi ke garis finish, tempat juara satu adalah milik kita. Luo Xinghe melirik orang-orang di sana dan berkata, kalian sekelompok tikus dan dua ekor kucing teruslah bertarung, kami akan pergi terlebih dahulu. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada saudara Gu, karena telah memberi kami tumpangan. Ye Tianyu menanggapi, sialan, mereka sebenarnya ingin memanfaatkan kita untuk mendapatkan juara satu. Namun Gu Xuanchen dengan tenang menggunakan auranya, dan menangkap mereka dengan begitu mudah, lalu ia menekan mereka berdua ke tanah. Dengan aura penindasan, ia berkata, sampah yang mengikuti saya sepanjang jalan akan diserahkan kepada saudara senior untuk ditangani. Jika kalian tidak ingin mendapat peringkat rendah, kalian tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Para murid senior di sana hanya terdiam beberapa saat, dan langsung menyerang Zhang Huangchu dan Luo Xinghe secara bersamaan, sambil berteriak. Setelah menonton pertarungan kita dari tadi, mereka baru saja mengejek kita sebagai kucing dan tikus yang berkelahi, sepertinya mereka tidak sabar untuk mati. Mereka berdua seketika berteriak ketakutan, saudara senior, kita bisa bicarakan ini baik-baik, dan tak lama setelah itu terdengar suara teriakan kesakitan. Sementara itu para tetua yang mengamati mereka seketika terperangah, dan ada yang bertanya, saudara Tianfeng, apa asal-usul Gu Xuanchen ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tianfeng menjawab, ini saya sendiri juga tidak tahu. Dalam hatinya, saya tahu anak ini sangat berbakat, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu kuat dalam pertarungan yang sebenarnya.
Tetua yang memberikan perintah untuk mengincar kelompok Gu Xuanchen menanggapi. Dan juga, saya pikir serangannya sepertinya mengandung aura yang mirip dengan Penatua Yunshan, mungkinkah dia berasal dari inti Sungai Suci? Tianfeng membalas, jika itu masalahnya, hanya Penatua Yunshan yang tahu. Jika dia ingin menyembunyikan identitasnya, tidak nyaman bagi kita untuk menginterogasinya. Lebih baik menunggu Penatua Yunshan keluar dari pengasingan sebelum membuat keputusan yang tepat. Namun ia seketika kebingungan melihat semua tetua yang sudah pergi dari sana. Ia bergegas bertanya, aku belum selesai berbicara, tapi kemana perginya mereka semua? Tianmo menjawab, saudaraku, karena kamu belum bereaksi, tentu saja mereka pergi ke pintu keluar untuk menunggu murid Gu keluar, dan merampoknya darimu. Ia seketika terkejut, apa? Scene berpindah di garis finish kompetisi, terlihat para tetua yang sudah bersiap untuk merekrut Gu Xuanchen. Tak lama setelah itu, terlihat Gu Xuanchen dan Tianyu yang baru keluar dari dalam portal. Murid yang bertugas untuk menjaga garis finish bergegas mengangkat benderanya. Ye Tianyu adalah yang pertama melewati garis finish, Gu Xuanchen adalah yang kedua. Ye Tianyu menanggapi, ini semua berkat kakak Gu, jadi dialah juara satu, aku kedua, karena aku hanya mengikutinya dari tadi. Para penatua yang menunggu Gu Xuanchen dari tadi seketika bersemangat. Mereka bergegas berlari ke arah Gu Xuanchen, dan mengerumuninya. Mereka semua berusaha merekrut Gu Xuanchen. Anak baik, kamu adalah orang pertama di Sekte Gerbang 9 Surga yang memukul murid senior, tapi masih bisa sampai ke garis finish. Meskipun kamu telah memilih tetua Tianfeng sebagai gurumu sebelumnya, tetapi itu belum terdaftar di sekte, jadi kamu masih dapat memilih guru lain sekarang. Kamu lebih baik memuja saya saja sebagai guru. Tidak peduli keuntungan apa yang diberikan tetua Tianfeng padamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Jangan dengarkan dia, jadilah murid saya saja, saya akan memberimu hadiah 5 kali lipat lebih bagus daripada tetua Tianfeng. Gu Xuanchen hanya terdiam melihat para tetua memperebutkannya, dalam hatinya, jangan mendekat ke arahku. Melihat semua tetua merebutkan Gu Xuanchen, Ye Tianyu seketika tertegun. Semuanya kenapa kalian tidak melirikku sama sekali? Tianfeng yang baru datang berteriak memarahi mereka, apa kalian sudah cukup berbicara? Apakah kalian masih bertindak seperti anak kecil? Ia berjalan ke arah Gu Xuanchen dengan gagah berani, Gu Xuanchen, jangan dengarkan omong kosong mereka. Namun setelah sampai di samping Gu Xuanchen, ia bertingkah seperti anjing penjilat. Di masa depan, selama kamu membutuhkan sesuatu, apakah itu sumber daya kultivasi atau seni bela diri? Sebagai guru, saya akan memberikannya kepada kamu kapan saja. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti selama proses kultivasi, kamu selalu dapat bertanya kepada saya. Gu Xuanchen hanya terdiam melihat itu. Para tetua yang melihat itu seketika berteriak marah, lalu apa bedanya tindakanmu ini dengan tindakan kami tadi? Dalam hati Ye Tianyu, butuh begitu banyak upaya untuk menerima murid jenius yang tiada taraf sepertinya, jadi aku tidak boleh membiarkan kalian merebutnya. Gu Xuanchen membuka suara, jangan khawatir, tetua Tianfeng, karena aku sudah memujamu sebagai guruku, tentu saja aku tidak akan berubah lagi. Dalam hatinya, lagi pula, tidak masalah siapa yang menjadi masterku, itu semua tidak berpengaruh. Mendengar itu Tianfeng seketika gembira. Secara tidak terduga, walaupun kamu memiliki bakat yang tinggi, tetapi karaktermu sangat setia dan baik hati, di mana lagi aku dapat menemukan murid yang begitu baik. Dan dengan semangat berteriak, karena semua murid yang mengikuti penilaian sudah berkumpul, jadi saya sebagai master kalian akan membawa kalian ke tempat yang bagus. Beberapa saat kemudian mereka semua berjalan melewati sebuah tebing batu, dan ada yang bertanya, kita sudah berjalan selama setengah jam, kemana para tetua akan membawa kita? Dengan tubuh yang menggigil murid di belakang membalas, jangan bicarakan kemana kita akan pergi, yang lebih penting adalah, apakah kamu juga merasa semakin lama semakin dingin? Gu Xuanchen berjalan di depan mereka semua dengan begitu santai, tanpa terlihat kedinginan maupun kelelahan sedikit pun. Para tetua memimpin mereka dari depan, dalam hati Gu Xuanchen, memang semakin jauh kita melangkah semakin terasa dinginnya. Gu Xuanchen dan yang lainnya terus mendaki ke atas, sambil terus bertahan melawan hembusan angin, ia berpikir, bahkan dengan basis kultivasiku saat ini,
Aku masih bisa merasakan hawa dingin dan bahkan aku perlu menggunakan kekuatanku untuk melawan hawa dingin ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini luar biasa. Tak lama setelah itu Tianfeng menghentikan mereka semua. Kita sudah sampai ke tempat tujuan. Mereka semua sampai di depan sebuah gua. Melihat gua itu para murid bertanya, tempat apa ini? Tianfeng menjelaskan, tempat ini disebut Gua Giok Dingin dari Sekte Gerbang Sembilan Surgawi. Pada saat itu, Patriark Sekte menemukan bahwa ada esensi es berusia 10.000 tahun yang tersembunyi di dalam perut gunung. Dan itu mengandung kekuatan hukum yang sangat kuat, jadi dia menggali gua ini dan menutupnya dengan sebuah formasi. Jika seorang prajurit masuk ke dalamnya dan berusaha melawan udara dingin di sana, itu tidak hanya dapat melatih kekuatan spiritual mereka, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang berbeda tentang jalan surga dalam prosesnya. Mendengar penjelasan itu para murid seketika bersemangat, wow, ini terdengar seperti tempat yang bagus untuk berlatih. Aku tidak berharap mendapat hadiah sebesar ini hanya karena lulus penilaian, ini benar-benar luar biasa. Tianmo bergegas memberi instruksi, kekuatan inti es ini sangat misterius, semakin dekat kalian, semakin kuat jadinya. Jadi kalian dapat menyerapnya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing untuk meningkatkan kultivasi kalian. Tetapi ketika bulan purnama, itu akan menjadi kerugian, dan juga jika kalian berada di dalam gua batu giok yang dingin dan tidak tahan dingin, keluarlah secepat mungkin. Kalau tidak bergegas keluar nyawa kalian bisa-bisa melayang. Mendengar itu para murid membalas dengan tubuh gemetar, kami mengerti. Tianmo lanjut menjelaskan, ini bukan hanya hadiah dari babak sebelumnya, tetapi juga ujian untuk menilai kekuatan mental kalian. Semakin lama kalian bertahan di dalam gua giok dingin, semakin tinggi skor yang akan Anda dapatkan. Skor ini akan ditambah dengan skor ujian masuk kalian sebelumnya, dan juga jumlah skor akan mempengaruhi peringkat kalian. Ye Tianyu menyapa Gu Xuanchen yang berdiri di sampingnya, Kakak Gu, ayo kita dapatkan skor yang sangat banyak kali ini. Tanpa basa-basi lagi Tianfeng langsung bergegas membuka lingkaran sihir untuk masuk ke dalam gua. Ia bergegas berteriak, semua murid cepat kalian masuk. Mulut gua itu mulai menghisap semua yang ada di depannya, dan para murid di sana juga terhisap masuk ke dalam gua. Mereka dipindahkan ke dalam gua dan berjatuhan dari atas. Gu Xuanchen juga masuk ke dalam sana dan mendarat dengan sangat mulus. Mereka semua berjalan bersama menelusuri gua, dan sampai di sebuah lorong, dan ada yang berkata, mari kita masuk ke dalam sana. Mereka bergegas berjalan masuk ke dalam, namun setelah beberapa langkah mereka menyadari ada sesuatu di bawah mereka. Dan benar saja, ketika mereka melihat ke bawah, mereka sudah terjebak di dalam sebuah formasi. Ye Tianyu seketika panik, ini buruk, ini adalah formasi pengikat ruang khusus, dan terlihat kaki mereka yang mulai membeku. Mereka semua mulai panik, sial aku tidak bisa bergerak. Bagaimana cara kita keluar dari formasi ini? Beberapa saat kemudian bongkahan es runcing mulai bermunculan dari bawah mereka. Melihat itu Gu Xuanchen hanya tersenyum, oh, ini sedikit menarik. Namun semakin lama bongkahan es runcing itu semakin banyak, dan menghantam para murid di sana hingga membuat mereka berhamburan.